Halo, kembali lagi bersama gua Lutfi. Di video kali ini gua bakal ngebahas tentang tips yang kalian lakukan saat sudah keterima kerja. Wah, berarti udah keterima juga masih perlu tipsnya dong. Oh iya dong, pasti. Intinya mah setiap dalam karir kerja tuh pasti ada caranya gitu. Nah, kali ini gua bakal ngebahas apa yang mesti lo lakuin pas lo udah keterima kerja. Jadi misalnya sudah keterima kerja terus aduh pasti kan bingung, aduh gue mesti ngapain nih, soalnya apalagi terutama yang buat fresh graduate yang baru lulus ini tips-tips ini berguna banget buat lo. Jadi lu tonton terus video ini. Oke, yang pertama lu lakuin pas lu udah keterima kerja itu lu kenalan ke semua orang. Jadi di kantor lu kenalin satu-satu siapa, dan itu inisiatif lu sendiri, jangan nunggu minta kenalan, jangan nunggu ditanya atau enggak. Lu kenalin, misalnya maksudnya kenalin semua orang yang ada di kantor atau di divisi lu minimal kayak gitu. Jadi misalnya datengin terus halo, kenalin gue karyawan baru, gue nama gue gini. Jadi biar ngeliatin kesan lu tuh gak sombong gitu. Jadi biar lu kenal juga semua orang gitu. Jadi kan kalau misalnya udah tahu namanya, seenggaknya udah enak lah ke depannya gimana gitu. Jadi yang paling dasar sih lu kenalan sama semua orang, dan kalau bisa jangan malu sih. Soalnya kalau lu udah kerja malu-malu gitu gimana ya? Susah sih. Kalau bisa mah kenalan minimal sama yang divisi lu aja deh. Yang misalnya lu bagian apa, kenal aja sama itu. Tapi kalau bisa semua kalau bisa sekalian satu kantor tuh lu kenalan semua aja. Dari satpamnya, OB-nya, terus misalnya manajernya siapa, bagiannya siapa aja gitu. Tapi biasanya sih kalau lu keterima ada yang dikenalin, ada yang lu kenalan sendiri gitu. Kalau bisa inisiatif kenalan sendiri, jangan nunggu kenalan gitu. Kenalan sendiri. Kalau misalnya tips selanjutnya itu, kalau misalnya makan siang nih jam 12, kalau bisa bareng. Jadi misalnya bareng-bareng aja gitu. Jangan makan tuh sendiri gitu. Terus kalau bisa bareng sama orang lain biar ngobrol, terus cari tahu soal kerja di sini gimana. Enak lah. Jadi kayak misalnya lu makan siang terus ngobrol bareng, terus misalnya ngomongin soal kerjaan gimana, terus misalnya adanya gimana. Jadi biar lu lebih tahu tentang perusahaan yang lu kerja tuh gimana. Jadi lu udah bisa kayak ngukur, oh kayaknya kerja di sini nih kayak gimana. Jadi mungkin gue bakal lama di sini, atau mungkin yang jelas lu biasanya yang paling jujur soal perusahaan tuh dari karyawannya sendiri. Kayak misalnya tanya-tanya, lu udah berapa lama kerja di sini, terus kerjaan lu susah nggak kayak gitu, terus lu pernah misalnya dimarahin bos nggak, atau kayak bosnya galak nggak, gimana gitu. Jadi cari tahu tentang apa sih budaya kerja laut itu lewat makan siang bareng sambil ngobrol kayak gitu. Itu yang maksud gua. Kalau bisa tuh makan jangan sendiri, lu bareng-bareng sama teman-teman lu, biar lu punya teman juga dan bisa sosialisasi juga, dan lu jadi kenal dan tahu sama perusahaan lu kayak gitu. Selanjutnya pas lu udah diterima, ini yang penting banget ya. Biasanya pas lu udah diterima kerja, atasan lu bakal jelasin lu mesti ngapain aja. Lu bawa catatan kecil, pasti kayak bukan notebook gitulah, notebook sama pulpen, jadi lu catat semua. Catat. Dan kalau bisa jangan pakai HP catatnya, soalnya kan kayak lu misalnya atas lu jelasin lu pakai HP kan, walaupun lu mungkin nyatet tapi mungkin kayak dibilang malah main HP kan nggak sopan kayak gitu. Kalau bisa pakai catatan kecil aja gitu. Jadi biar lu nggak lupa dan nunjukin keseriusan lu kerja gitu. Catat gitu. Yang penting apa, dan kalau bisa sampai sejelas mungkin kayak gitu. Itu yang paling umum banget sih. Makanya di hari pertama kerja lu mesti beli ini kayak catatan apa sih, notebook kecil gitu yang bisa dibawa, jadi lu bisa nyatet di situ gitu. Nah ini katakanlah tips selanjutnya nih, katakanlah lu udah ngerjain misalnya nih kerjain ini nih gitu. Oke, gue kerjain gini.
pasti kan di training dulu, diajarin dulu caranya gini. Terus misalnya lu udah paham, terus lu kan nanya-nanya tuh, kan pasti wajar lah, maksudnya sekali-sekali nanya yang nggak bisa ini gimana kayak gitu. Nah di sini kuncinya, kalau bisa lu jangan terlalu sering nanya juga gitu, soalnya kalau orang ditanyain terus jadi risih, soalnya dia juga punya kerjaan lain kayak gitu. Jadi kalau bisa kalau lu udah mentok banget baru nanya gitu, jangan ada susah dikit aja langsung nanya gitu. Jadi kan nanti lu kalau bakal nanya bolak-balik, orangnya juga yang ditanya juga kesel kayak gitu. Kalau caranya gimana biar nggak gitu, paling ya di Google nggak ada ya, YouTube cara mengatasi caranya masalahnya gimana ngatasinya gitu. Banyak kok pasti solusinya di Google atau di YouTube kayak gitu. Jadi boleh bertanya, tapi bertanyalah sewajarnya. Tanya saat lu udah nggak bisa mentok lagi gitu. Selanjutnya yang paling umum, kenalin budaya perusahaan. Budaya perusahaan tuh kayak misalnya datang telat, misalnya datang harus tepat waktu, atau misalnya 5 menit sebelum jam masuk, atau terus pulangnya gimana, istirahat gimana, terus ada meeting mingguan gak, ada mesti kita kasih laporan mingguan gak. Lu harus paham soal itu, biasanya harus lu cari tahu di hari pertama kayak gitu. Cari tahu di hari pertama, bisa tanya-tanya ke atasan lu, atau bisa lu tanya ke HRD. Dia nanti bisa dikasih list aturan lu mesti ngapa-ngapain aja kayak gitu, biar lu paham juga. Nah, dikenalin budaya perusahaan itu biar lu tahu mesti ngapain aja dan sesuai aturan perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya lu udah tahu kan, lu udah enak, jadi lu udah ngerti, jadi lu nggak usah. Dan yang bahaya tuh kayak gini, kayak lu udah nggak tahu budaya perusahaan, terus nggak tahu aturan perusahaan, lu pakai asumsi lu sendiri. Itu jangan pernah kayak gitu. Harus pakai ikutin aturan perusahaan kayak gitu. Nah, lu bisa tahu itu dari mana? Tadi gue udah bilang kan, dari antara atasan lu atau dari HRD lu. Atau lu bisa tahu juga pas lu makan siang nanya-nanya bareng, misalnya ngobrol bareng, terus lu jadi tahu dari situ kayak gitu. Pahami budaya perusahaan tuh kayak gimana kayak gitu. Selanjutnya yang paling dasar banget, hari pertama jangan telat. Itu aja sih, itu yang paling penting. Kalau lu masuk jam 9, lu harus ada di kantor jam 8 kalau hari pertama tuh, jangan sampai lu telat. Dan kalau bisa sih jangan telat terus aja, kalau bisa datang tepat waktu terus. Soalnya ini bukan kuliah, ini udah kerja. Lu kalau kuliah telat paling dimarahin dosen, kalau kerja lu dipotong gaji lu, atau lu dimarahin atau ditegur. Kalau udah parah telat berkali-kali, lu di SP. Jadi gitu, harus disiplin diri lah. Jadi udah nggak bisa lagi lu masa kuliah selengean kayak gitu, harus disiplin pas lu kerja. Jadi kalau bisa jangan telat, itu yang paling dasar banget. Ini mungkin lebih ke spesifik, tapi ini lebih lebih detail. Yang paling penting juga, bikin sistem file yang rapih. Sistem file yang rapih itu jadi kayak misalnya gini, lu kalau misalnya jadi kan gini, lu kan pasti sebagai karyawan baru ada bekas kerjaan lama yang dulu, filenya tuh gimana. Kalau misalnya rapih bagus, jadi lu udah tinggal ngikutin aja gimana. Tapi ada juga kadang yang berantakan, naruh filenya di mana, jadi lu mesti nyarinya lagi, nanti bingung lagi kan ini. Kalau bisa itu lu rapiin kalau sempet gitu, sambil kerja. Terus kalau misalnya ada senggang, lu rapiin, jadi lebih enak gitu. Jadi misalnya file sistemnya gini, misalnya ini folder tentang apa, ini folder tentang apa, ini folder tentang apa, ini tentang tahun berapa, ini tentang apa, kayak gitu. Jadi nanti nyarinya juga gampang gitu. Itu buat sistem filing yang rapi di hari pertama. Soalnya kalau lu dari hari pertama udah rapi semua, kedepannya udah enak. Kalau misalnya udah lama terus nggak pernah dirapin, itu makin malas pasti. Makin lama makin gak rapi, jadi udah malas ke depannya. Oke, sekian dari video gua. Mungkin kalau lu pengen bertanya atau apa, bisa
hubungi di mention gue di Instagram atau Twitter gue di sini nih. Atau lu bisa komen nanya gue di bawah. Kalau sempet pasti gue bales. Tonton terus video gue selanjutnya. Oh ya, dan jangan lupa buat kalian di masa-masa karantina wabah virus ini tetap di rumah aja. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, jangan keluar. Stay safe ya, jaga jarak. Sekian dari gue, dadah.